warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Selamat sore ngucapin Medan. salam itu serius. Oh iya, maaf. Ya kan? Jadi selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Jadi Tribuners, kebetulan hari ini saya yang menggantikan Ibu Yuta untuk menduduki kursi panas ini, Bang. Iya. Panas aja kursi ini, Panas ya. Gak enak hatiku Baru duduk bentar sini. udah panas. Gak enak hatiku dah. Oke, seperti biasa kami akan membawakan Top 3 News Today. Top 3 News Today yang akan kita bacakan hari ini. Bahasa Indonesianya apa tuh? 3 berita menarik yang paling menarik yang paling banyak dibaca Tribuners hari ini. Grogi juga di sebelah aku, Bang. Enggak. Jadi berita pertama nih, Bang, langsung kita mainkan. Iya, pertama. Berita pertama datang dari kasus yang penyuapan, Bang, pihak polisian. Dugaan pemerasan. Pemerasan. Polsek Oh ya, pemerasan. Patumbak. Jadi Mutia yang berusia 41 tahun, istri tahanan Polsek Patumbak, mendatangi unit Propam Polrestabes Medan. Kedatangan Mutia ini dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan adanya pemerasan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi. Nah, ini apa tuh? Nggak tahu, Bang. Jadi kalau Tribuners ingat perjalanan kasusnya kayaknya pekan lalu ya. Iya, udah lumayan lama juga. Seorang penadah yang diduga diperas oleh oknum polisi, pangkatnya Aibtu atau Aibda kemarin ya. Lupa. Nanti kita jelaskan lagi di situ. Jadi itu diperas sebanyak hampir 30 jutaan juga loh, Bang. Iya, dan selain itu ada juga dugaan diperas juga sama oknum jaksa. Jaksa itu 30 jutaan juga. Nah, yang paling janggal itu kok keluarganya yang malah diperiksa, istrinya termasuk keluarga. Aneh ya kan, Bang, padahal kan dia istilahnya diperas. Iya. Kenapa jadi mereka yang diperiksa sama polisi? Karena yang peras polisi gitu. Hati-hati kok. Oh ya, hati-hati, mohon maaf. Dan juga kita kecewa juga dengan komentar dari Pak Kapolsek Patumbak tadi, Bang Faidir Caniago. Dia bilang harusnya bersyukur bahwasannya karena diperas, bersyukur karena diperas. Enggak, bersyukur karena si tahanan ini mau dipindahkan, ibaratnya jadi tahanan kota. Ditangguhkan. Oh, terus ada juga bahasa Bapak yang bilang media itu harusnya jangan dibesar-besarkan persoalan seperti ini. Ini kasus besar ini. Kan mana aneh bisa? Kan? Iya. Masa gimana orang mau menyelesaikan kasus masa diminta 30 juta? Iya, Itu dan gimana? tadi disebutkan ada 16 juta uang penangguhan tadi kan? Apakah uang penangguhan penahanan itu legal? Iya kan? Apa memang dibenarkan seorang polisi meminta uang penangguhan penahanan? Nah, semuanya sangat aneh, Bang. Agak aneh juga ini. Jadi Mutia didampingi oleh keluarganya saat ini sedang menjalani pemeriksaan di unit Propam Polrestabes Medan, Bang. Nah, kita lihat videonya dulu gimana ya. Maksudnya bersyukur dalam hal apa nih? Karena udah ditangguhkan apa segala macam seharusnya. Saya nggak bersyukur, justru saya dirugikan. Saya nggak bersyukur. Orang suami saya nggak bebas kok. Bebasnya cuma 2 bulan, ternyata dipanggil lagi, dibawa lagi. Saya kesana kemarin bawa anak saya loh. Saya nggak bersyukur. Oke, Kak. Tahu lah, buktinya suami saya di dalam. Apa harapan kakak sama Harapan saya nggak banyak. Saya minta suami saya pulangkan. ya? Saya minta keadilan suami saya pulangkan. Saya nggak terima. Saya udah rugi. Habis banyak saya. Saya nggak mau. Berapa ada Kak kerugian Kakak, Kak? Kalau dibilang, kalau untuk berdamai dan ke polsek sekitar 31 juta. Untuk seminggu ini saya kan tidak bisa kera. Dari mana kakak segitu banyak kakak? Apa yang kakak jual? Utang dong, Utang, utang ke sana kemari. Dan sampai sekarang belum ada yang saya bayar. Belum ada ya? Jadi saya minta keadilan, pulangkan suami saya. Itu aja, tidak Kak, lebih. waktu Kakak minta dipulangkan ini Kak sama kejaksaan ada minta uang lagi Belum nggak? ada. Saya melalui Juper, jaksanya itu ngomong ke Juper. Jupernya itu yang ngomong ke Seolah-olah jaksa lah yang minta ya? Seolah-olah jaksa minta 30 juta. 30 juta lagi Kak? Iya. Dari mana saya cari dia 30 juta? Ya udah.
Jadi mau nggak mau saya bikinnya seperti ini. Dari jam berapa tadi kakak datang kemarin? 10.30. 10.30 baru selesai jam 2 ini kak ya? Iya, sambil santai-santai di dalam. Kang, ditawarkan sama polisi apa kakak minta tawar? Intinya saya dibilang surat penangguhan itu saya tidak tahu. Karena saya buta hukum saya tidak tahu. Yang penting pihak polisi dari Polsek Patumbak itu menyatakan minta uang 16 juta, cabut perkara. Oh gitu, bukan Ya. kakak minta supaya karena Enggak kan lah. isu dari kepolisian mengatakan bukan kakak yang minta tolong untuk agar suami ditangguhkan. Saya nggak tahu ditangguhkan Nggak ada itu. seperti itu Enggak. Tahunya Saya- untuk cabut perkara Cabut ya? perkara. Kenapa? Saya kan sudah berdamai. Saya minta berdamai sama korban. Kalau saya sudah berdamai sama korban, apa yang lagi ditangguhkan suami saya? Iya. Betul nggak? Seharusnya kan suami saya bebas. Bebas suami saya kurang lebih 2 bulan ya. Dan suami saya dijemput lagi. Nah, Ya tuh. itu tadi dalam 1 minggu ini ibu itu habis 31 juta dan itu utang Dia kemana-mana. sama keluarganya, sama orang sekitar juga, belum dibayar juga. Tapi suaminya juga belum keluar juga, Bang. Iya, Itu alasannya uang berdamai. uang berdamai dan Berarti dari enak pihak juga ya bisa damai gitu dengan uangnya. itu katanya ternyata bukan dari pihak dia yang meminta uang penangguhan itu, pembebasan itu, tapi dari polisinya yang menyarankan. Sangat-sangat aneh sih, Bang. Dan untuk lebih jelasnya perkembangan terkait pemeriksaan istri dari tahanan ini kita sudah terhubung dengan Alfiansyah. Alfiansyah. Halo Alfiansyah. Ya, halo Molly, Bang Tajli. Ya, Halo. Alfiansyah tadi kan katanya istri dari tahanan ini diperiksa propam ya. Nah, bagaimana ini perkembangan kasusnya nih Alfiansyah? Ya, baik Bang Tajli, Molly dan juga para tribuners di rumah. Tadi istri seorang tahanan Polsek Patumbak mendatangi Polrestabes Medan guna pemeriksaan oleh Propam Polrestabes Medan. Ia mengaku diperiksa lantaran terkait adanya laporan dia ke Propam Polda dan juga terkait pemberitaan yang viral yang memberitakan bahwasanya bahwasanya Mutia ini istri dari pelaku penadaan sepeda motor mengaku dimintai sejumlah uang oleh pihak kepolisian. Baik, Bang Tajli. Terkait dari Ibu Mutianya itu sudah ada belum keterangan apa hasil pemeriksaan yang dijalaninya selama pemeriksaan berlangsung, Alfiansyah? Ya, baik. Menurut keterangan dari istri tahanan ini, Mutia, dia dipanggil oleh Propam Polrestabes Medan hanya terkait laporan dia di Propam Polda Sumatera Utara dan juga terkait pemberitaan yang viral yang menyebutkan bahwasanya ia diperas. Ia mengaku memang sejauh ini merasa tertipu oleh pihak Polsek Patumbak karena dia telah menyetorkan sejumlah uang kepada polisi dan juga dia mengaku telah berdamai dengan korban, namun suaminya itu tetap ditahan sampai hari ini. Ya, terkait pernyataan dari Kapolsek tadi, Bang Faidir tadi menyebutkan bahwasannya kata dia hasil pemeriksaan dari Propam anggotanya itu nggak ada meminta atau memeras uang, tapi uang penangguhan. Nah ini ada nggak komentar dari Bid Propam ini soal pemeriksaan terhadap oknum ini? Ya, terkait keterangan Propam, sampai sejauh ini kita masih mencoba menghubungi kasih Propam, namun sampai sejauh ini ibu tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Medan. Mungkin untuk hasil pemeriksaannya nanti akan kita sampaikan, Bang. Oh iya, udah termasuk dijalanin. lama juga ya. Udah berapa jam ini pemeriksaannya, Alfiansyah? Ya, menurut pengakuan dari istrinya ini, pemeriksaan dilakukan sekitar dari jam 11 tadi. Tidak hanya dia yang diperiksa, namun ayah dia juga diperiksa, yang merupakan pada saat itu istrinya ini menyerahkan uang tersebut kepada ayahnya, lalu ayahnya ini menyerahkan kepada polisi terkait uang penangguhan tersebut. Wih. Baik, Bang. Lama juga ya, Bang. Hampir semua juga yang diperiksa ya. Ya,
Alfiansa, kalau boleh tahu ini perjalanan kasusnya ini supaya Tribuners juga tahu dan juga tidak terjebak pada pasal penadahan ini kan. Kadang kan kita nggak tahu nih, beli sepeda motor rupanya itu curian. Nah, kayaknya ini terjadi sama si tahanan ini. Kayaknya sih kita melihat orang baik-baik rupanya terjebak dalam pasal penadahan ini. Gimana sih perjalanan kasusnya awalnya? Ya, menurut pengakuan dari Mutia sendiri, saat itu suaminya membeli sepeda motor, namun sepeda motor tersebut merupakan hasil curian. Satu Itu unit sekitar- ya, satu unit. Iya, itu sekitar bulan 11 yang lalu. Saat itu juga beberapa hari kemudian suaminya ini langsung ditangkap oleh personil Polsek Patumbak, Bang. Oktober ya, 14 Oktober ya. Iya, sekitar bulan segitu, Bang. Saat diamankan, kemudian korban pemilik motor ini ingin berdamai begitu, Bang, dengan keluarga dan meminta sejumlah uang sekitar 16 juta rupiah. Saat itu diberikanlah oleh keluarga ini, namun polisi juga meminta uang cabut perkaranya sekitar 15 juta rupiah agar kasus tersebut selesai dan suaminya dipulangkan. Namun saat itu memang suaminya dipulangkan sekitar 2 bulan berada di rumah. Kemudian suaminya ini ditahan kembali oleh pihak kejaksaan, Bang. Namun pihak kejaksaan ini melalui polisi juru penyidiknya mengatakan kepada istri tersangka ini bahwasanya mereka juga meminta uang sekitar 30 jutaan, Bang. Baik. Banyak duit yang diminta ternyata. Karena ya. dari oknum polisi tadi udah cair, jadi jaksa pingin minta Cair bagian juga. kan nggak mau Itu, kalah iya. kan. Dari mana tuh? Gak mau kalah modelnya ya. Oke, Alfiansyah. Kalau gitu kita tunggu untuk hasil pemeriksaan lebih lanjutnya dari Iya. Ibu Mutianya ya. Termasuk keterangan dari Bid Propamnya juga ya. Keterangannya juga. Baik, Bang Tajli. Terima kasih Alfiansyah. Selamat sore. Ya, selamat sore. Bang, aneh ya, jatuhnya kan gini, kalau kita nggak tahu beli motor itu ternyata hasil curian, kita beli nih sama teman kita jadi penadah gitu. Iya. Kan kita nggak tahu. Ya, maka dari itu harus tahu itu barang dari mana. Setidaknya surat-suratnya harus lengkap. Kalau curian itu kan kadang surat nggak lengkap. Oke sih. Tapi bukan juga semua yang nggak lengkap itu curian, kan gitu. Iya. Susah-susah gampang kan. Ada juga yang berkasnya hilang, Atau males udah- ngurusnya, iya. jadi dijualnya cepat gitu Atau kan. korban musibah gitu kan, kebakaran bisa atau segala juga. macem. Ya, Ya itulah harus pandai-pandai. Memang ada resiko, harganya murah, jauh lebih murah, tapi resikonya juga besar. Nah, semoga masalahnya cepat selesai juga ya Bang, untuk pemeriksaannya juga lancar Ya, semuanya. kita menantikan hasil perkembangan pemeriksaannya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke berita kedua Bang. Berita kedua, Berita kedua ini ada yang lagi memperagakan adegan Smackdown Bang. kenakalan anak muda ya. Anak muda, Bang pernah gini nggak? Jadi ada 2 siswa viral di media sosial, bukan karena prestasi nih Bang, tapi karena aksi tarung bebas yang dilakukan keduanya di perkebunan karet. Iya. Jadi aksi kedua mahasiswa yang berasal dari yang berasal dari Madrasah Aliyah Negeri Man Asahan nih. Asahan ya, ini buat malu anak man aja nih. Kenapa gitu Bang? Ya kita alumni man. Ketawa Bang. Tampangnya nggak Don't judge book. Oh by ya, siap. its cover. Oke, mohon maaf ya. Oke. Nah, jadi kejadiannya terjadi di Jalan Pabrik Benang, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Jadi ada juga rekan-rekannya yang ikut menonton. Jadi mereka ini duel lah. Duel, Satu lawan kayak satu, Smackdown, tapi ha-ha. yang lain memprovokasi ya kan. Selentik biji matanya. Jambak giginya gitu. Jawab. Jadi aksinya tuh direkam sama temennya dan jadi viral di media sosial, Iya, Bang. Lagi musim kayaknya. Iya, banyak kali memang. Banyak kali. Jadi atas tindakan itu kepala sekolah dari Man Asahan melakukan tindakan yaitu memberhentikan kedua petarung tadi. Oh. Si Aldo sama si Pauji namanya.
Jadi Aldo sendiri Bang ternyata adalah ketua OSIS Diman Asahan. Oke, kepada sangat Tribuners, disayangkan. kira-kira yang menang siapa? Iya, kok jadi aduh. Loh, Ya, kita salut dengan mengapresiasi lah dengan ketegasan dari kepala sekolah ini. Benar. Dia memvonis dengan cara memberhentikan ya. memberhentikan 2 orang yang berduel ini atau berkelahi. Dan juga kabarnya 8 orang yang menyaksikan dan memprovokasi juga lagi diproses untuk dikeluarkan. Ya kan? Kasihan ya, padahal dia cuman hore gitu ya kan. Iya, seharusnya dia mencegah juga lah. Itu mencegah. tindakan yang Nggak baik dilakukan. begitu. Jangan keluarkan ayat itu kita kan. anak man, nggak Anak boleh man. kayak gitu Apalagi rupanya yang disayangkan kepala Apa sekolah tuh? ini, si pelaku perkelahian ini ketua OSIS. Udah aku bilang tadi Bang. Udah. Ya? Apa-apa untuk memperkuat. Oke, kalau gitu berhubung Bang Tasli kayaknya agak-agak gimana gitu, kita nonton dulu videonya. Oke. Udah lepas biar deh. Biarin aja. Apakah 2 pelajar yang berkelahi ini adalah murid di sekolah ini? Iya benar, sekolah mereka adalah siswa kelas 11 di madrasah ini. Tindakan apa yang dilakukan? Ya, kita panggil mereka, klarifikasi, kita gali informasi kronologisnya kenapa, karena ketersinggungan dan seterusnya lalu terjadi itu di perkelahian itu, tapi itu kan di luar madrasah, tapi mereka tetap menggunakan seragam madrasah. Ya, karena itu kita panggil setelah mereka kita gali informasinya, kita panggil juga orang tua mereka. Untuk tindakan sendiri Pak, apa yang diberikan oleh sekolah Pak? Ya, kita setelah ini kita lakukan konferensi kasus, berarti semua perangkat wakil guru bimbingan konseling di kelas, kita sebagai kepala duduk bersama di situ, kemudian kita telaah permasalahan ini, karena memang kita ada aturannya di madrasah ini. Kejadian yang mereka lakukan atau perkelahian itu sudah mencoreng nama baik madrasah, mencoreng nama baik guru-guru, mencoreng nama baik Kementerian Agama. Artinya kalau secara hakiki bahkan mencoreng nilai-nilai agama itu sendiri. Padahal kita tekankan pembinaan setiap saat di madrasah ini dengan visi Islami, Qurani, berprestasi dan peduli lingkungan, karena mereka sudah, kalau kita bilang, melampaui batas. Maka karena dulu mereka itu diamanahkan orang tuanya untuk kita didik, untuk kali ini kita kembalikan kepada orang tua supaya mereka ini jadi pembelajaran juga. Mereka untuk kita kembalikan dengan catatan kita juga tidak menghambat pendidikan mereka, kita tetap memfasilitasi untuk kepindahan mereka. Apa pemicu perkelahian itu Pak? Cuman kalau menurut informasi yang kita gali kemarin cuman ketersinggungan, ada, kalau istilah orang sekarang mungkin membereng, kemudian ada yang memaki gitu lah, istilah ejek-ejekan lah. Ada berapa siswa yang dikembalikan? Nah, Bang, Abang tahu nggak apa perkara awalnya mereka jadi berantem? Saling bereng. Ini aku bereng, Abang kita berantem nggak? Apa ya gue bereng-bereng? Oh ya, mohon maaf, takut kali aku. Oke Bang, jadi kita sudah terhubung dengan reporter kita Alif. Iya. Halo Bang Alif. Halo Alif. Bisa disampaikan bagaimana perkembangan dari kasus ini, termasuk yang 8 orang apakah jadi dipecat? Halo Alif, belum ada suaranya Alif. Suaranya belum ada. Halo. Belum ada suaranya Alif. Nah, Oke. Silakan Alif. Dengar Kak suaranya? Dengar. Oke. Terima kasih Kak, terima kasih Bang Tajli. Perlu dijelaskan bahwasanya pertama kali kasus ini terjadi saat kedua siswa saling berbereng Kak.
Nah, kemudian dari beringan itu terucaplah ejekan. Dalam tutur dari kepala sekolah Tamli, saat itu kepala ketua OSIS yang bernama Aldo tidak senang atas lirikan dari Fauzi, seperti itu Bang. Nah, sehingga saat itu mereka melakukan atau menyusun waktu untuk melakukan perkelahian dan ditemukanlah tempat di Jalan Pabrik Benang itu, Kak. Nah, untuk kasus 8 temannya yang lain, saat ini memang sudah dilakukan pemecatan Bang, di mana dia bersama 8 orang bersama 2 yang berantem tadi Bang, itu sudah dipecat Bang dari awal. Namun beberapa lagi yang menonton itu disurati Bang, agar tidak mengulangi hal tersebut Bang. Seperti itu kira-kira Bang. Oh, jadi totalnya yang ada dipecat itu ada 10 orang ya? Ya benar Kak, yang dipecat 10 orang. Namun yang diberikan surat peringatan ada belasan orang. Seperti itu kira-kira. Berarti termasuk ramai juga yang nontonin nih. Sebenarnya kejadiannya kapan sih, Liv? Ini lebih tepatnya? Iya. Iya, tadi saya sempat konfirmasi Bang, kejadiannya 2 pekan yang lalu Bang. Namun viralnya akibat dari siswa mengupload ke akun sosial medianya Bang, di Facebook Bang. Sehingga hal itu viral dan menyebar Bang di berbagai medsos di Asahan ini Bang, seperti itu. Sebelum videonya viral, apakah pihak sekolah sudah mengetahui aksi adu jotos sebelum videonya viral? Apa setelah viral baru sekolahnya tahu nih? Terima kasih Kak. Keterangan dari kepala sekolah ini bahwasanya setelah viral Kak, mereka setelah viral dilihat oleh kepala sekolah, kemudian dipanggil Kak. Proses pemecatannya pun kepala sekolah memanggil pihak keluarga Bang, di mana orang tua disuruh untuk mendengarkan keterangan dari anaknya masing-masing. Seperti itu Kak dan Bang Tajri. Nah, kalau kita lihat videonya tadi kan serem ya berantemnya. Nah, setelah mereka berkelahi ini sempat dirawat atau gimana gitu? Soalnya kan kayak bener-bener kali berantemnya. Iya. Gimana tuh Alip? Untuk keterangan dari kepala sekolah tadi Kak, tidak ada yang cedera. Namun dari mereka hanya beberapa saja Kak yang mengalami bekas-bekas pukulan di pipi, seperti itu Kak. Oh, berarti tidak hanya 2 orang, si Aldo dan Fauzi saja yang melakukan perkelahian, tapi ada juga siswa yang lain, seperti itu? Tidak Kak, jadi yang berkelahi 2 orang, Aldo dan Fauzi. Namun yang menonton ini kalau bahasa kita tuh mengompor-ngompori, seperti itu Kak. Provokator. Jadi provokator dari terjadi perkelahian seperti itu Kak. Oke. Baik Alip. Oke, udah. Oke Alip, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali Alip. Terima kasih Bang, terima kasih. Iya. Agak itu ya, ngeri ya, operator kita langsung dimatikan belum selesai Bang Alip ngomong. Waduh. Jadi Bang, ya, berarti pihak ya. Iya, nggak patut lah. Pihak sekolah berarti juga nggak sadar ketika kan itu agak serem tuh berantemnya. Berarti pihak sekolah juga nggak sadar atas bekas-bekas luka dari siswanya ya. Nunggu udah viral dulu baru ya, sadar. Tapi kita apresiasi respon dari kepala sekolahnya. Adik-adik yang siswa ini karena harus diperhatikan juga, masuk ke man itu sebenarnya nggak gampang. Penilaian juga. Janganlah sampai gara-gara hal sepele seperti ini akhirnya keluar dan malu orang tua, malu keluarga. Apalagi sampai viral kayak gitu kan. Jadi semua orang juga tahu sayang prestasi yang udah didapat. Kayak tadi ada ketua OSIS. Iya. Pemilihan ketua OSIS itu juga bukan gampang. Susah, iya benar. Oke. Itu aja berita kedua kita hari ini. Masuk ke berita ketiga. Oke, jadi ini berita ketiga ini tentang banjir Bang yang ada di Desa Patiluban Hilir, Kecamatan Natal. Sudah berangsur surut dari yang sebelumnya 2 meter ketinggiannya. Jadi Kepala Desa Patiluban Hilir, Kecamatan Natal, Daflan mengabarkan kondisi terkini warga yang mengungsi akibat banjir yang melanda sejak beberapa waktu lalu. Jadi ada 220 kepala keluarga yang terdampak banjir tersebut. Ini termasuk di yang viral kemarin kan, rombongan bupati sampai balik karena longsor, terjebak longsor. Habis itu jadi banjir. Perkembangan hari ini suasana di sana air sudah mulai surut. Udah menjadi sekitar 50 sampai 80 cm dikabarkan. Yang tadi awalnya mencapai 2 meter. Jadi sebagian besar warga sebelumnya yang ngungsi di jembatan udah balik ke rumahnya masing-masing. Udah bisa lah untuk
dibersihkan juga. Kepala BPBD Mandailing Natal Subuki Nasution mengabarkan hari ini banjir telah surut di 16 kecamatan dan 74 desa yang terdampak. Dia juga menjelaskan kondisi cuaca di daerah tersebut sementara ini cerah sehingga memungkinkan air semakin cepat surut. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya. Nih, masyarakat lagi bersih-bersih rumah nih akibat banjir. Lapis dulu ya. Posisi air pada hari ini berkisar di 60 cm sampai 1 meter. Oke. Posisi air di Desa Patiluban pada tanggal Senin 20 Desember 2021. Iya. Sangat disayangkan ya Bang. Jadi banyak perabotan rumah yang dan bahkan sepeda motor. Tadi jualan juga kan. Dan kayaknya merata ya. Tebing Tinggi, Sergei, kemarin Deli Serdang, Tanjung Morawa, ini ke Madinah. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, Goklas Wisli. Halo Goklas. Halo Goklas. Ya, halo. Selamat sore Bang Tazli dan Molly. Selamat sore Goklas. Goklas, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini pasca banjir yang terjadi di Madinah? Ya, jadi setelah sejak Jumat sore ya, banjir dan longsor melanda Kabupaten Madinah. Tadi dari Kepala Kominfo Madinah menjelaskan bahwa dari 16 kecamatan dan 74 desa itu banjirnya sudah mulai menyurut karena kondisi cuaca juga sudah tidak lagi hujan seperti yang sebelum-sebelumnya sampai 4 hari diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Nah, banjir yang sebelumnya itu mencapai 4 meter kini sudah dari kisaran 30 cm sampai 1 meter di beberapa kecamatan. Nah, dari beberapa desa tadi juga melaporkan bahwa untuk pengungsi-pengungsi yang sebelumnya mengungsi di jembatan kini sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan rumah, dan sampai saat ini banjir di beberapa desa juga menyurut sampai sekitar 30 cm. Begitu Molly dan Bang Tazli. Ya, serem ya, sampai 4 meter. Nah, ini banjir ini memang rutin terjadi atau memang baru kali ini nih sampai setinggi itu gitu? Ya, berdasarkan penuturan dari Kominfo memang sebelumnya bahwa banjir ini
sampai seluas ini masih baru kali ini terjadi. Kendati pun sebenarnya tahun 2015 atau 2018 itu juga sempat terjadi banjir, tapi tidak dengan skala besar seperti ini. Nah, adapun sebenarnya banjir yang dengan skala besar ini menjadi sorotan beberapa pengamat aktivis lingkungan terkait dengan banjir ini, karena di daerah pantai barat itu menjadi lokasi yang paling parah. Nah, salah satunya adalah aktivis lingkungan di pantai barat yang bernama Bim Harahap. Dia menjelaskan bahwa salah satu penyumbang terjadinya banjir adalah aktivitas tambang emas yang ada di sekitaran ataupun di sepanjang Sungai Batang Natal yang dimana berada di Kecamatan Linggabayu. Jadi di sepanjang 22 km di Sungai Batang Natal tersebut rusak akibat aktivitas tambang masyarakat yang 3 tahun terakhir itu semakin lama semakin masif dengan masuknya eskavator seperti itu, dan itu memicu juga terjadinya banjir. Pohon-pohon ya, Goklas ya. Kenapa Bang? Termasuk penggundulan pohon-pohon di sekitar tambang itu ya? Ya, dari beberapa juga dari tokoh masyarakat Madinah yang ada di sana itu menjelaskan beberapa pohon-pohon yang sebelumnya ya itu asri itu sudah digunduli dijadikan menjadi perkebunan sawit. Nah, itu juga tentunya merusak daya serap tanah ketika hujan dengan intensitas tinggi itu masuk seperti itu. Baik, Goklas, terkait informasi yang menyebutkan bahwa ada warga desa sasaran yang hanyut, apa sudah ada kabar lebih lanjutnya, Goklas? Nah, sejak tadi memang Kominfo mengatakan sampai saat ini tim SAR dan dari tim juga dari warga masih mencari Zen, yaitu warga desa sasaran yang hanyut sejak semalam seperti itu. Nah, sampai saat ini ya? belum ada ditemukan terkait warga tersebut yang hanyut. Nah, untuk ini yang faktor yang paling penting nih, pasokan bahan makanan dan obat-obatan. Katanya akses ke sana itu belum bisa ditembus. Terhalang oleh banjir bagaimana juga dan solusi longsor dari BPBD atau dari pemerintah nih, Goklas? Nah, terkait hal itu memang yang paling sulit itu di daerah pantai barat ya. Itu ada sekitar 6 kecamatan yang putus aksesnya, yang tidak bisa diakses oleh Pemkab. Namun demikian pun Pemkab berkomunikasi dengan pihak kecamatan di sana dengan mengumpulkan seluruh pasok makanan yang ada agar masyarakat tetap dapat mengkonsumsi. Nah, tadi dari Desa Patiluban, itu salah satu yang ada di daerah pantai barat, itu mengatakan untuk stok makanan masih aman, dan semalam memang mereka berusaha untuk mencari makanan di kedai-kedai warga dengan menggunakan sampan seperti itu. Memang sempat kehabisan, namun warga sendiri langsung dengan sampan itu pergi ke lokasi rumah-rumah warga yang biasanya dijadikan warung seperti itu dan mengambil stok makanan dari sana. Sementara itu di daerah lain luar dari pantai barat 6 kecamatan tersebut, itu pihak dari Pemkab sudah mengirimkan sebelumnya itu 4 ton makanan untuk didistribusikan, dan hari ini tadi pagi itu sudah dikirimkan 3 ton seperti itu. Adapun sebenarnya tadi pagi juga sudah berangkat dari pihak gubernur, juga dari Kapolda dan juga Dandim dari Medan menuju ke Madinah seperti itu, Bang Tazli dan Molly. Ya, Goklas update terus informasi terkait bahan makanan ini karena banyak ya kecamatan yang belum ada bisa diakses. Kecamatan tadi yang di pantai barat. Karena perharinya itu butuh pasokan makanan yang banyak, gitu kan? Berarti sampai sekarang memang belum ada pasokan yang masuk ke pantai barat ya, Goklas ya? Kalau secara dari luar memang masih agak sulit diakses. Tapi kalau jadi mereka secara komunal saja seperti itu mengumpulkan stok makanan yang ada di dalam suatu desa. Iya, dan lambat laun akan habis juga. Yes. Harus ada solusinya ya Bang dari pemerintah untuk dan semoga lah membantu. cepat teratasi, jadi akses jalan bisa masuk ke sana dan banyak bantuan yang bisa masuk juga. Bantuannya. Oke, Goklas, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali Goklas. Selamat sore. Oke, selamat sore Bang Tazli dan Molly. Selamat sore. Nah, Tribuners studio tadi Top 3 News Today. Nggak salah aku ngomong kan Bang. Jadi tadi ada apa aja tuh Bang beritanya? Berita tentang istri tahanan yang
diperiksa oleh Propam Polda dan tadi yang kedua aku lupa juga. ada adu jotos perkawinan siswa Asahan. Terus yang ketiga kita tadi ya bawain berita yang baru saja banjir di Madinah. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi ke Tribunas Bang Tazli? Mungkin ya kita sampai di sini aja dan pantau terus media sosial kita, ada YouTube, ada Facebook, Instagram, terus ada TikTok, Snack video, di follow, dipantengin berita-beritanya menarik semuanya. Iya, dan update berita di tribunmedan.com. Oh dia. Oke Tribunas, kalau gitu kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Molly, saya Tazli, dan kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.